Hai Sobat Quantum Kid, sore hari yang cerah, Bundo dan Dr. Dini akan bersama dengan Ibu Bapak Guru, dengan orang tua murid untuk mendiskusikan. Ada banyak kasus juga anak sulit makan. Padahal makan salah satu cara penting untuk memenuhi kebutuhan gizi. Untuk itu kita dengerin dulu yuk paparannya. Setelah itu kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke, Bu Dini silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, selamat sore Sobat Quantum Kids. Hari ini saya Dr. Dini Riana dan Bunda Neti Herawati. Hari ini kita akan membahas tentang sulit makan pada anak usia batita. Nah, langsung aja Bunda ke paparannya. Ya. Ini dia. Di sini saya akan membahas sulit makan pada batita dari segi kedokteran. Dalam hal ini saya ambil materi dari rekomendasi dari IDAI, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga ada dari practice book dari The Baby Book by Martha Sears. Pertama-tama kita lihat dulu ya, orang tua sekalian dan juga viewer-viewer dari Quantum Kids, sebetulnya seberapa serius sih kejadian sulit makan pada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Nah, seserius ini. Jadi ternyata dari anak-anak di usia di bawah 3 tahun itu ada 50-60% orang tua yang melaporkan anaknya sulit makan. Hampir separuh lebih melaporkan anaknya sulit makan. Tetapi yang betul-betul memang memiliki masalah makan itu hanya 20-30%. Dan hanya 1-2% yang memang punya masalah makan serius dan berkepanjangan. Dalam artian serius di sini, itu memang dalam artian sulit diatasi, kemudian berdampak luas bagi perkembangan anaknya. Seperti itu. Nah, penelitian di Chicago melaporkan bahwa masalah makan beberapa jenisnya ya, yaitu ada yang tidak selalu lapar pada saat makan, atau baru makan sedikit sudah mau berhenti, kemudian picky eater, pilih-pilih makanan, dan juga hanya mau makan makanan jenis tertentu, sehingga tidak bisa tercukupi gizinya, karena hanya makan itu saja. Nah, kemudian beberapa keluhan dari orang tua, itu mengatakan bahwa anaknya hanya mau makan jenis tertentu 17%, dan 13% itu lebih suka minuman dari makanan. Tentunya banyak yang merasa ini ya, maunya minum susu terus, nggak mau makan. Sudah waktunya MPASI, tapi hanya mau ASI aja, mau ngempeng terus. Nah, seperti itu. Memang banyak yang lebih suka minuman daripada makanan. Padahal gizi dari susu saja itu tidak cukup. Dampaknya sulit makan ada gangguan pertumbuhan, rentan infeksi, gangguan kognitif atau kecerdasan, dan juga ada gangguan perilaku. Kemudian ada potensi gangguan makan di masa yang akan datang, dalam artian ketika remaja itu menjadi sulit makan, menjadi remaja yang kurus, dan panjang dampaknya. Nah, sebelum kita tahu, untuk kita lebih mengerti ya, bunda-bunda sekalian, mengapa anak batita itu sulit makan, karena ada beberapa yang khas dari anak batita. Yang pertama adalah pola pertumbuhannya. Biasanya tadi di awal dokter sempat jelaskan ya, bahwa hampir separuh dari orang tua mengeluh anaknya sulit makan. Tetapi yang betul-betul mengalami sulit makan itu hanya 20-30%. Berarti di sini orang tua ada yang terlalu peka atau mungkin salah ya. Sebetulnya si anak ini tidak ada masalah makan. Nah, itu salah satunya karena ketika 1 tahun pertama, bayi usia 0-1 tahun, itu mereka tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan di akhir tahun pertama, bayi mencapai berat 3 kali lipat dari berat lahirnya. Tetapi tidak ketika usia 1-3 tahun. Ketika 1-3 tahun, beratnya tidak meningkat sepesat itu, karena memang
pertumbuhannya lebih ke atas, jadi lebih meramping. Pola pertumbuhannya lebih meramping. Hal inilah yang kemudian menjadikan perasaan dari orang tua bahwa si bayi ini nggak gemuk, bahkan malah kok tambah kurus, padahal memang itu adalah pola pertumbuhannya. Selanjutnya untuk motoriknya, anak di usia ini setelah lepas dari ASI itu lebih aktif untuk bergerak. 6 bulan sampai 1 tahun merangkak, 1 sampai 3 tahun itu awalnya mulai berjalan hingga berlari. Sehingga mereka banyak aktivitasnya. Dan aktivitas itu akan membakar lemak, sehingga cenderung memang pada usia ini anak akan lebih ramping, mengalami perampingan. Jadi tidak sesuai ekspektasi kita yang mengharapkan anak tetap gemuk atau tetap gembul gitu ya, seperti pada saat awal-awal bayi itu lahir. Dan mereka mulai mengembangkan motorik halus. Ujung-ujung jarinya mulai bisa bergerak dengan baik, mengambil sesuatu. Nah, sehingga mereka memang suka mengambil, suka menunjuk. Sehingga mereka akan cenderung suka memilih-milih memang. Seperti itu. Kemudian secara pola emosi, anak usia ini rasa ingin tahunya sangat tinggi, sehingga dia cenderung sibuk sendiri. Lari ke sana pengen tahu itu, lari ke sini pengen tahu ini, sehingga mereka merasa bahwa tidak bisa mereka hanya duduk diam, kemudian makan. Duduk diam dan makan walaupun hanya sebentar bagi mereka sudah sangat lama, karena itu sudah memotong kesibukan sendirinya mereka yang ingin tahu ke sana kemari. Dan juga memang pada usia ini suasana hati anak tidak konsisten. Jadi memang kadang-kadang bunda-bunda mengeluh, kemarin mau dikasih makan ini, ketika diulang kok sudah tidak mau. Jadi rasa suasana hatinya itu tidak konsisten terhadap seleranya itu sendiri juga tidak konsisten. Nah, kalau sudah tahu seperti ini ya, bunda-bunda, yang terjadi pada anak batita, kita tentunya lebih paham nih, bahwa sulit makan pada anak batita itu sangat wajar. Sangat wajar terjadi. Ya. Nah, ada 4 jenis masalah makan. Ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pertama adalah inappropriate feeding practice. Jadi praktek memberikan makannya yang kurang tepat. Yang kedua, small eaters. Jadi si anak ini memang makan hanya bisa dalam jumlah kecil. Yang ketiga, food preference atau pilih-pilih makanan. Pilih-pilih makanan sendiri bisa disebut picky eater. Jadi memang dia pilih-pilih. Selective eater itu hanya mau makan makanan jenis tertentu. Dan yang keempat ini adalah parental misperception, artinya orang tuanya mengalami kesalahan persepsi mengenai masalah makan anaknya. Nah, ini panjang ya, langsung kita bahas satu-satu aja ya. Nah nih, penyebab sulit makan pada penelitian di Jakarta tahun 2011 bahwa ternyata penyebab terbesar adalah 30% adalah praktek pemberian makan yang kurang tepat. Nah, yaitu meliputi pemberian makan tidak sesuai dengan feeding rules atau aturan makan, atau memberikannya tidak sesuai usia. Jadi kalau kita bicara soal usia ya, itu berarti jenis makanan yang diberikan harus tepat. Kemudian konsistensi atau kelembutan dari makanan yang diberikan juga harus tepat. Karena bayi itu belajar makan, bunda-bunda. Jadi ketika kita memberikan konsistensi makan yang tepat, itu dia akan melatih fungsi dari oromotornya, fungsi dari mulutnya untuk dia mengunyah, kemudian menelan, dan juga bahkan di usus untuk menyerap makanan tersebut. Sehingga semakin lama dia akan semakin berkembang. Ketika misalkan di awal pemberian makan, di usia 6 bulan, kita memberikan makanan itu tidak sesuai dengan usia, oromotornya ini tidak terlatih dengan baik. Sehingga ada kemungkinan di usia-usia berikutnya dia akan mengalami sulit makan karena belum terlatih untuk mengunyah makanan yang seharusnya dia sudah bisa makan. Dan juga feeding rules, aturan makan. Coba, di sini udah pada tahu belum
feeding rules atau aturan makan itu seperti apa. Kalau dokter sendiri ya, saya tahu aturan makan itu jujur ketika saya kuliah kedokteran. Jadi sebelumnya saya tidak pernah dengar apa itu aturan makan. Nah, jadi sebenarnya saya waktu itu merasa bahwa oh mungkin memang nggak banyak dari orang-orang awam yang tahu aturan makan untuk diterapkan kepada anaknya. Yang mana ketika aturan makan ini diterapkan, untuk berikutnya anak juga lebih terlatih untuk makan sesuai dengan perkembangannya, karena anak-anak di bayi itu dia belajar. Jadi ketika tidak sesuai dengan aturan, itu untuk tahapan-tahapan berikutnya bisa terjadi masalah makan. Ini 4 aspek pemberian makan yang benar, tepat waktu, tepat kuantitas, dan kualitas dari makanan. Kuantitas atau jumlahnya kita lihat dari status gizi. Jadi anak ini gizinya gimana? Gizi baik, gizi buruk, atau gizi kurang. Kualitas dari makanannya itu dilihat dari keseimbangan gizi yang terkandung dalam makanan yang kita berikan, yaitu meliputi 4 aspek. Ya, ketika kita mengatakan makanan pada bayi, itu meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian protein, sayur dan buah, dan susu. Serta aspek penyiapan dan penyajian makanan yang higienis. Jadi disesuaikan dengan usianya dan kebutuhan dari kalorinya. Pemberian makanan sesuai tahap perkembangan dengan menerapkan feeding rules atau aturan makan. Nah, ya, ternyata praktek pemberian makan yang benar sejak MPASI pertama berperan dalam membentuk pola oromotor yang penting untuk perkembangan selanjutnya. Jadi kalau kita bicara sulit makan, itu bisa kita tarik mungkin penyebabnya sejak pertama kali pemberian makan yang kurang benar. Nah, ini adalah aturan makan. Aturan makan ada 3, yaitu sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan lingkungannya, dan prosedurnya. Jadi ada jadwal makanan utama dan selingan, 3 kali makanan utama dan 2 kali snack atau selingan. Susu bisa diberikan 2-3 kali. Hanya boleh mengonsumsi air putih di antara waktu makan, dan waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi ketika melebihi 30 menit, proses makan harus dihentikan. Lingkungan yang menyenangkan, tidak boleh ada paksaan, tidak ada distraksi. Kemudian bisa didorong anak untuk makan sendiri, dan apabila anak setelah 10-15 menit tetap tidak mau makan, maka proses makan bisa diakhiri. Ya, ini contoh jadwal makan pada bayi dan batita. Nah, ini bagaimana mengatur jadwalnya, kapan diberikan makanan dan kapan diberikan snack. Nah, masalah yang kedua, tadi selain salah menerapkan aturan makan, masalah yang kedua adalah small eaters. Jadi ada orang tua yang mengatakan bahwa saya sudah menerapkan aturan makan, sudah saya terapkan sejak usia 6 bulan, tetapi anak saya memang makannya sedikit. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai small eaters, jadi dia memang makannya sedikit. Makannya sedikit, setelah dilihat ternyata gizinya juga kurang, tetapi aturan makan yang diterapkan sudah benar. Nah, biasanya karena memang si anak ini menolak makan. Nah, ini adalah proses yang wajar. Ketika anak memulai MPASI dan saat usia 1-3 tahun itu wajar terjadi food neophobia. Jadi ada fobia terhadap jenis makanan yang baru pada usia-usia tersebut, sehingga anak cenderung makan sedikit atau malah tidak mau makan sama sekali. Nah, ini kita untuk menata laksana anak yang makannya sedikit ini, kita bisa menciptakan rasa lapar. Kita ajarkan dia dengan rasa lapar dengan menerapkan feeding rules. Artinya ada jadwal untuk anak makan. Ketika jadwal makannya sudah habis, yaitu 30 menit, akhiri proses makan, dan anak harus menunggu ke jadwal berikutnya. Jadi kita tidak boleh tergoda. Misalkan anak ternyata minta makannya 1 jam setelah jadwal makan, ketika jadwal makan dia tidak mau makan, makannya pun sembarangan. Seperti itu kita tidak boleh tergoda, kita tetap stick pada jadwalnya.
Kita bisa sediakan makanan yang sedikit dalam frekuensi sering, tambah frekuensi makan dan camilan, atau kita bisa memberikan makanan-makanan yang padat nutrisi. Karena anak ini tidak bisa makan banyak, kita berikan makanan yang memang nutrisinya lebih padat. Ini contoh makanan padat gizi, bisa diberikan alpukat, brokoli, nasi merah, keju, telur. Makanan-makanan ini walaupun sedikit, dia sudah cukup padat nutrisinya untuk anak-anak. Masalah yang ketiga adalah anak-anak yang pemilih. Jadi pilih-pilih, masih mau makan tapi pilih-pilih. Ada dua, picky eater dan selective eater. Tadi di depan sempat dibahas bahwa ada 4 jenis makanan, karbohidrat, protein, sayur buah, dan susu. Picky eater ini mau makan 4 kelompok makanan ini. Tetapi pilih-pilih, hanya mau karbohidrat dari roti misal, tidak mau makan nasi. Hanya mau protein dari telur, tapi tidak mau makan ikan, tidak mau makan daging. Sayur buah juga pilih-pilih, hanya mau sayur brokoli, tapi tidak mau bayam. Buah pun juga pilih-pilih, hanya mau buah apel misal, tidak mau alpukat, tidak mau yang lain-lain. Susu pun juga, kalau susu sih kalau misalkan pilih salah satu merek, insya Allah enggak apa-apa ya. Atau mungkin dia nggak mau susu sapi padahal dia enggak alergi, hanya mau susu kedelai. Kalau selective eater, itu dia hanya mau satu kelompok makanan saja. Jadi ada kelompok makanan yang dia tidak mau. Mungkin ya, dia sama sekali tidak mau roti, tidak mau sumber karbohidrat. Maunya ada ya anak-anak yang maunya jajan terus, maunya makan jajan tok ya. Seperti itu termasuk ke selective eater. Nah, faktor penyebabnya ini ada banyak. Mungkin ada tekanan saat makan, kurangnya paparan saat usia dini dari makanan-makanan, style parenting, mungkin orang tuanya lebih preference ke jenis makanan tertentu, sehingga hanya dipaparkan jenis makanan tertentu, jatuhnya jadi pilih-pilih, karena terbiasanya dengan jenis-jenis makanan tertentu. Dan ini tata laksananya adalah kita harus mengenalkan makanan secara sistematik. Ya, bisa disajikan dalam porsi kecil dan kita sajikan berbagai jenis makanan, biarkan anak memilih dan kita mencatatnya. Nah, ini kita juga bisa memberi contoh pada anak, jadi makan satu meja dengan anggota keluarga yang lain, kemudian kita menggambarkan pada anak tersebut bahwa makanan ini enak loh. Jadi si anak biasanya dengan rasa ingin tahunya, ingin mencoba makanan tersebut. Kemudian bisa menggunakan food chaining. Jadi kita antar makanan yang kita maksudkan untuk anak. Biasanya anak sudah punya satu jenis makanan yang dia sukai. Jadi bisa dicampur dengan makanan yang kita ingin kenalkan. Kita campur, misalkan mau ya nanti komposisinya ditingkatkan dari makanan yang kita campurkan. Itu untuk mengenalkan pada anak. Ini ya, pengenalan makanan dengan memaparkan makanan yang baru, tapi punya gambaran yang sama dengan dahulu sudah disukai anak. Rasa, suhu, penampilan, dan tekstur. Nah, berdasarkan penelitian, dengan melakukannya selama 3 bulan, itu sudah memberikan penerimaan makanan yang cukup bermakna pada anak. Nah, ini yang keempat adalah parental misperception. Jadi bisa jadi sulit makan itu karena salah duga dari orang tuanya. Nah, ini dia tergantung dari ekspektasi orang tua. Kadang-kadang kita memberikan makanan pada anak ya, kita ambilkan satu centong. Nah, kita merasa bahwa satu centong ini harus habis. Padahal sebetulnya kebutuhannya tidak sejumlah itu. Kadang-kadang ekspektasi kita berlebih. Atau kita tidak tahu sebetulnya anak ini gizinya sudah cukup atau belum. Sehingga orang tua dianjurkan supaya mengerti cara mengetahui atau memantau tumbuh kembang anak dengan kurva pertumbuhan, apakah sudah masih sesuai atau enggak. Dan biasanya memang di usia mulai merangkak dan berjalan dan berlari, anak akan lebih turun sedikit berat badannya. Oke, ini adalah salah satu contoh kurva pertumbuhan. Nah, ini ada beberapa tips mengatasi anak sulit makan. Pertama adalah sajikan berbagai macam makanan dalam porsi kecil. Coba, jadi karena tadi sudah kita jelaskan, anak itu suka mengambil.
Jadi mungkin bisa kita sediakan nampan lebar bersikat-sekat kecil, kita berikan makanan yang kita sudah bentuk secara menarik, mungkin bisa diberi sebutan-sebutan yang lucu untuk makanan tersebut. Nah, dan mungkin bisa disamarkan juga makanan yang kita maksudkan. Kadang sayur itu kan terlihat menakutkan ya, mungkin bisa dilumatkan, kemudian diberi bumbu, dibentuk bentukan tertentu dengan dikukus. Kemudian berikan yang ukurannya kecil-kecil, yang cocok anak ambil dan dimasukkan sendiri ke mulutnya. Dan usahakan menyajikan berbagai macam makanan, jadi supaya anak bisa coba. Kita bisa mengamati, oh ternyata anak ini lebih suka ini, dan lain sebagainya. Dan juga ini, sediakan tempat makan sendiri untuk anak, sehingga anak punya mindset bahwa saya dibiarkan untuk makan. Ya, oh kalau saya duduk di sini berarti saya akan makan. Kemudian tidak ada salahnya juga menyiapkan, karena anak-anak di usia itu aktif bergerak, bisa menyiapkan tempat sendiri di kulkas untuk anak yang khusus untuk menyimpan makanan-makanan anak tersebut. Ya, karena kadang anak itu sibuk sekali di usia itu. Dia lari ke sana kemari, dia nggak sempat makan dan dia memang tidak mau makan karena nggak mau menyediakan waktu karena sibuk sendiri dia. Jadi bisa kita sediakan kulkas yang paling bawah itu bisa untuk tempat makanan anak. Mungkin kita sediakan camilan di situ, atau bisa sisa makanan dari anak tersebut. Jadi dia tahu, oh saya sambil lari-lari, aduh ada lapar dikit nih, bisa dibuka, bisa dia nyemil 1, nyemil 2. Itu juga bisa membuat anak lebih suka untuk makan. Bisa dibentuk makanannya, dibuat makanan yang mudah untuk dimakan, dan ini bisa. Mungkin anak hanya suka susu, hanya suka minum, bisa susu ini kita campur dengan buah-buahan. Kemudian bisa juga dengan satu nampan berdua. Kadang anak kalau dikasih satu piring sendiri, nggak mau, bisa kita coba satu piring berdua dengan ibunya, kita kasih sendok untuk anak sendiri, kita juga bawa sendok sendiri, bisa diberi camilan yang kaya gizi. Kemudian pada saat mendudukkan anak, usahakan tidak bisa banyak bergerak anak tersebut. Seumpama berdiri, seumpama duduk, kakinya nggak jauh dari bawah. Mungkin bisa diberi tambahan tatakan, jadi kakinya nggak goyang-goyang. Semakin sedikit gerakan, dia semakin tenang. Makan juga biasanya suasananya juga lebih baik untuk anak itu mendorong untuk makan. Makan bersama dengan keluarga, suasananya hangat dan menyenangkan, dan bisa mulai diajak untuk menyiapkan dan membuat makanan. Menu fleksibel sesuai selera anak, kadang kita kaku ya, sereal harus pagi. Itu boleh, siang boleh untuk anak. Dan kita bisa jadi model. Misalkan anak sambil makan-makan, ya kita coba ambil satu. Kita beri ekspresi, kalau makanan ini enak. Dan bisa juga kita ambil di piring kita. Kita ya menunjukkan kalau kita menikmati makanan tersebut, anak biasanya melihat makanan dari piring orang lain selalu lebih enak. Jadi dia akan cenderung untuk mengambil. Bisa disamarkan bentuk makanan. Oke, sudah. Terima kasih. Insya Allah demikian paparan dari saya. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, pemirsa sekalian. Terima kasih, Dr. Dini Royana. Kita stop dulu. Oke, kita pindah ke sini. Nah, demikian ya, tadi sudah disampaikan cukup banyak ya ternyata yang terkait dengan sulit makan pada anak. Sebenarnya tidak ada anak yang sulit makan. Aslinya nggak ada gitu. Aslinya nggak ada anak yang sulit makan, tapi dalam perjalanannya ada banyak faktor yang mempengaruhi anak tersebut sulit makan. Dan tadi disebutkan bahwa style parenting, bahkan di satu penelitian bahwa anak-anak yang sulit makan itu memang keluarganya juga, orang tuanya juga pemilih makan, kemudian ya sulit makan tadi, sehingga memang sebenarnya bukan keturunan ya kali ya Bu Dini ya, tapi lebih kepada contoh dari yang dilihatnya.
Dan kalau kita lihat sebenarnya di usia 0-2 tahun, kelihatannya anak-anak lebih mudah makan ya. Betul nggak, Mbak Dini? Lebih mudah makan. Artinya lebih bisa menerima berbagai, berbagai belum dipaparkan gitu. Tapi berjalan dengan waktu dan kemudian terjadilah anak-anak yang sulit makan ini. Betul. Dari pengalaman Mbak Dini di Puskesmas, jadi teman-teman, Mbak Dini ini adalah dokter di Puskesmas Ponorogo. Tampaknya orang tua kita kalau anak nggak mau makan, sulit makan, itu nggak seperti kalau ada anak sakit tertentu ya, dianggap masih. Gimana tuh Mbak Dini pengalamannya? Betul. Kalau biasanya kalau sakit ya, kalau anak orang tua itu cenderung dia langsung berobat dan dia bisa menjelaskan secara mendetil. Jadi anak saya sakitnya ini, kemungkinan gara-gara kayaknya karena kemarin makan es, kayaknya. Jadi banyak sekali yang bisa dijelaskan orang tua ketika menjelaskan anak yang sakit. Tapi ketika anaknya sulit makan, itu biasanya tidak langsung dikeluhkan. Ya, biasanya tidak langsung dikeluhkan karena biasanya menganggap bahwa biasa kok anak usia segitu itu susah makan. Itu tadi. Teman-temannya juga seperti makan. Itu. Jadi banyak yang menganggap bahwa ketika ada anak sulit makan itu hal yang biasa terjadi. Padahal dampaknya tadi luar biasa ya Mbak Dini ya. Jadi ada yang menyebabkan nanti pertumbuhan tidak bisa sesuai dengan harapan. Harusnya kan berdasarkan kurva pertumbuhan itu ada pertambahan berat badan anak tidak bisa tercapai, dan orang tua kadangkala menganggap hal itu biasa-biasa aja. Padahal sesungguhnya yang terjadi apa Mbak di dalam tubuhnya anak itu kalau dia berat badannya tidak bertambah? Jadi yang bunda-bunda yang bisa kita lihat itu adalah pertumbuhan anak dari berat badan, kemudian tinggi badan, itu adalah yang bisa kita lihat. Tetapi sambil badan kita bertambah berat, sambil kita tambah tinggi, itu semua organ-organ itu ikut bertumbuh. Jadi kualitas dari organ-organ kita itu bisa digambarkan dari yang terlihat. Kalau anak itu kurus, kemudian mungkin kalau anak kurang gizi bahkan sampai rambutnya kusam, mudah patah, kulitnya kering, itu sebetulnya organ-organ yang ada di dalam itu juga kurang lebih seperti itu. Pertumbuhannya tidak baik. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini juga berbahaya. Anak yang tidak mau makan, sulit makan, jumlah makannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini luar biasa nih teman-teman, meskipun ini adalah perdana ya, duet Bundo dengan Dr. Dini, dan kami merencanakan akan secara berkala menyapa para netizen, para guru-guru PAUD, dan tentu saja orang tua, dan wabil khusus teman-teman di PAUD Quantum Kids, berkenaan dengan berbagai hal, termasuk nanti ada kasus juga ya, misalnya ada anak yang kejang step dan terlambat ditangani dan ternyata itu bisa mengganggu perkembangan otaknya. Jadi akan ada banyak diskusi seru kami, dan untuk itu terima kasih nih di duet perdana kami sudah hadir dan pertanyaannya sudah muncul nih, Bunda bacakan ya Mbak Dr. Dini. Dokter, apakah yang dimaksud dengan oromotor? Nah, ini agak jarang loh ini kalau kita di PAUD ya. Kemudian dilanjutkan lagi, Dok, saat ini anak-anak begitu suka dengan ayam crispy. Bagaimana caranya supaya bisa makan sayur dan buah? Padahal sudah disembunyikan di dalam nasi. Ini keluhan orang tua loh. Nah, ini ada pertanyaan juga, dibacakan aja ya semuanya teman-teman ya. Kita sepertinya sudah stop share ya, tapi masih ada. Oh, udah sekarang udah. Oke, ini kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Hera ini. Dok, saat ini, oh ya tadi tentang ayam crispy. Bagaimana caranya supaya bisa makan sayur dan buah? Padahal sudah disembunyikan di dalam nasi. Tadi ada
tip untuk menyembunyikan. Kemudian ada Ibu Afriani Harti. Kita senang banget nih banyak yang bergabung. Assalamualaikum dok, kenapa kebanyakan pada anak usia 1 tahun sering terjadi konstipasi? Nah, padahal untuk serat makan rasanya sudah saya berikan. Nah, mungkin bisa dijawab ya Mbak Dr. Dini, silakan. Ya, yang oromotor dulu kali ya. Dulu, ya oromotor dari tadi disebut, tapi mungkin kurang jelas ya. Saya memberikan penjelasan. Oromotor, jadi bayi itu semua terlahir belum punya kemampuan apa-apa. Jadi kita yang melatih. Jadi bayi yang baru lahir itu masih perlu mengkoordinasikan antara mulut itu mengunyah, ya proses di dalam mulut. Oro itu mulut artinya. Bunda-bunda. Oro itu mulut, motor itu gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang terjadi di area mulut, ya. Mulut itu kita mengunyah, kemudian mungkin sambil mengunyah kita juga merasa, ya. Kemudian ketika merasa kita setelah itu kita akan menelan. Nah, ketika kita menelan kita otomatis tidak bernafas dulu. Kalau kita menelan sambil bernafas kita akan tersedak. Nah, kadang-kadang kalau bayi itu yang baru lahir belum bisa, oromotornya belum baik, apalagi bayi prematur, sehingga ketika minum susu seringkali tersedak. Nah, sepanjang kita bertumbuh, kita dari makan cair, semi padat, padat ke makanan keluarga yang biasa kita makan, itu anak belajar fungsi oromotor tadi. Jadi dia belajar mengunyah, kemudian mungkin mencampurnya dengan ludah, kemudian akhirnya setelah selesai menelan. Nah, jadi ketika kita harus bisa mengajarkan fungsi oromotor tersebut dengan baik, salah satunya dengan cara mengenalkan makanan sesuai dengan usia. Jadi kita nggak bisa lompat ya Bunda, kadang. Jadi pengenalan tekstur makan itu akan mempengaruhi terhadap berikut-berikutnya. Jadi kadang-kadang kalau dari awal itu sudah ada kekeliruan, jadi biasanya ke depannya ada lebih banyak kesulitan. Jadi bunda-bunda belajar dan semua harus belajar ya. Jadi ketika 6 bulan tuh seperti apa memberikan anak, kadang kita langsung lompat ya. Nah, itu supaya dia berkembangnya bertahap. Jadi nanti ke depannya nggak ada masalah yang lebih susah lagi. Jadi dari hanya cair 6 bulan itu kita hanya cair saja, makanya disarankan dan diupayakan hanya air susu ibu eksklusif ya Mbak Dokter ya. Nah setelah itu kita mulai mengenalkan yang lumak dulu, setelah itu lembek, dan kemudian masuk ke makanan seperti makanan keluarga. Nah, dan itu ternyata kalau pengalaman teman-teman di PAUD Quantum Kids, bahwa anak yang makannya terlambat pengenalan teksturnya, itu ternyata mempengaruhi perkembangan bicaranya. Jadi kalau biasanya teman-teman guru PAUD Quantum Kids kalau kedatangan anak, kemudian dilihatlah makanannya, misalnya udah usia 4 tahun tapi masih banyak cairan, belum makan seperti, nah itu biasanya para guru Quantum Kids sudah tahu, wah ini pasti ada tantangan nanti nih buat untuk bisa di perkembangan bicaranya. Oke dok, ini juga ada, oh ya tadi ada pertanyaan tentang anaknya sukanya ayam crispy, nah, sayur dan buah tidak mau. Ini kayaknya memang sayur dan buah ini kayak momok gitu ya. Padahal saya selalu bilang, anak tuh usia 0-1 tahun dikasih apa aja mau ya gitu. Nah, oke, silakan Mbak Dini. Betul. Ketika anak, tadi sudah jelaskan ya, ketika anak itu pilih-pilih makanan, itu salah satunya karena kurangnya paparan terhadap jenis makanan. Paparan itu maksudnya kurangnya pengenalan ya. Jadi pengenalan terhadap anak. Jadi semakin banyak gitu ya Mbak Dini ya, semakin banyak kita memperkenalkan, maka itu akan membuat anak semakin memiliki selera terhadap jenis makanan itu. Nah, jadi terkait itu jadi bagaimana Mbak Dini sayur dan buah ini? Ini bicara pencegahan dulu ya. Jadi sebetulnya pemaparan makanan, jenis-jenis makanan, termasuk rasa makanan, itu sudah bisa dimulai dari ketika kita mengandung. Nah,
Ini benar ketika nih. kita Waktu. mengandung. Jadi ibu yang makannya beragam dengan berbagai jenis Betul. sayur, buah, begitu, dan beragam-ragam jenis makanan, itu ternyata akan mempengaruhi selera makan anaknya. Nah, bagi teman-teman nanti kapan-kapan kita bahas berkenaan dengan neuroscience, itu kan disebutkan bahwa rasa itu sudah diciptakan oleh Allah pada trimester pertama kehamilan. Itulah sebabnya ibu yang kemudian pilih makanan, pilih-pilih gitu ya, dan tidak memperkenalkan banyak jenis makanan, itu nanti akan menyebabkan anaknya juga pilih-pilih makanan. Kayak ini menarik ya. Ada lagi Mbak Dini terkait ini? Termasuk juga pada saat memberikan ASI eksklusif ya Bunda-Bunda, rasa ASI itu mengikuti apa yang dimakan ibunya. Jadi ketika pada saat memberikan ASI kita makan berbagai jenis makanan, itu juga kita sambil memaparkan atau mengenalkan berbagai jenis makanan itu kepada anak. Nah, apabila memang cenderung anak itu ketika mulai MPASI dan usia batita itu dia memang food neophobia tadi yang saya tuliskan sempatnya di pemaparan. Jadi memang dia memang cenderung fobia terhadap makanan baru. Jadi mengenalkan ketika di usia itu memang lebih sulit. Jadi semakin bertambah usia, food neophobia itu peaknya di usia 2-6 tahun. Puncaknya di usia 2-6 tahun. Biasanya setelah lebih dari 6 tahun dia akan cenderung menurun. Jadi biasanya kadang setelah lewat ketika mulai SD dia sudah mulai mau tuh makanan. Nah ini, tapi biasanya waktu TK itu susah banget. Ya, usia itu puncak-puncaknya dari food ya. neophobia. Nah, itu bisa dicegah dengan cara itu tadi, atau ketika sudah cenderung terlanjur seperti itu, berarti kita harus food chaining. Kita antarkan anak dari makanan jenis yang baru ke makanan yang sekarang sudah disukai. Mungkin bisa kita campur, mungkin bisa dibuat nugget atau apa ya. Jadi tapi nuggetnya tadinya banyak ayamnya, tapi sayurnya dikit. Nanti lama-lama banyak sayurnya, atau mungkin nanti full sayur. Mungkin dikenalkan dengan kukusan, banyak kreasi dari orang tua. Dan pemaksaan makan pada anak itu tidak akan membuat anak menjadi menyukai makan itu, tetapi dia malah trauma terhadap yang kita perkenalkan itu. Jadi suasananya tetap menyenangkan, dan tadi itu ada, dan itu ada penelitiannya loh, bahwa memberi nama pada si makanan. Jadi kan misalnya kalau si brokoli itu kan kayak otak tuh, nah bisa aja si ibunya ngasih, ayo kita makan brokoli si pencerdas, atau panggilan-panggilan tertentu terhadap makanan-makanan sehingga anak itu merasa dekat dengan makanan itu. Oke, nah ini ada lagi. Nah ini pertanyaan penting dan harus didengar nih, karena orang tuh suka dikit-dikit vitamin gitu. Nah kita dengar yuk pendapat dari Mbak Dokter Dini. Dok mau bertanya, vitamin apa yang bagus buat penambah makan pada anak usia 2 tahun? Nah silakan Mbak Dokter Dini. Vitamin untuk penambah makan yang sering kita dengar bisa pakai kurkuma ya Bunda, sebetulnya kurkuma, temulawak ya sebetulnya itu dia juga menginduksi rasa lapar, tetapi tetap sebetulnya stimulasi dan pola kebiasaan yang kita berikan itu yang lebih membantu sebetulnya. Jadi untuk menghadapi anak yang sulit makan, yang ada masalah pada tumbuh kembangnya, itu yang paling pertama orang tuanya harus sabar. Iya, jadi solusinya bukan instan dengan memberikan obat-obatan tertentu buat menambah selera makan begitu, karena sebenarnya rasa lapar itu kan diatur oleh otak kita, oleh hipotalamus. Jadi menjaga rasa lapar, adanya rasa lapar pada anak itu penting. Makanya ada satu penelitian, kalau dilihat dari penelitian itu seolah-olah jadi susu disalahkan. Jadi penelitiannya bilang begini, dari anak-anak yang minum susu, ternyata dia memiliki sulit makan. Nah, setelah dilihat lebih dalam, sebenarnya bukan minum susunya kalau menurut Bundo. Jadi begini, kalau anak banyak mengkonsumsi gula, maka itu menyebabkan nanti glukosa darahnya tinggi. Maka hipotalamusnya mengisyaratkan rasa kenyang.
Dan anaknya akhirnya merasa sudah kenyang. Itu bukan hanya susu, itu juga es krim, susu, candy, permen ya, gula. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau masuki jam makan anak, itu sebaiknya tidak diberikan. Jadi sarannya sebenarnya kami tidak menyarankan obat penambah selera makan, tapi memahami dulu bahwa makan itu ada. Jadi kita jaga rasa laparnya ini. Jadi kan ada sinyal di hipotalamusnya, kamu lapar gitu. Nah, kalau kita terlambat menangani ini, makanya itu jam makan menjadi penting kata Mbak Dokter tadi. Kalau terlambat, maka kemudian glukosa darahnya dikeluarkan dari tubuh, kemudian glukosanya naik, anaknya kenyang. Makanya anak itu terlewat jam makan kenyang. Atau dia makan gula, susu, es krim, cukup banyak ya sekarang yang mengandung gula begitu. Nanti kita juga ada loh bahasan khusus tentang gula bagi bahayanya dan perlu seberapa sih sebenarnya anak makan gula dan faktanya bagaimana. Jadi Ibu Dian, kami lebih menyarankan tidak ke vitamin, kecuali yang kayak kurkuma ya, hanya tambahan kayak kunyit gitu ya. Dulu ada namanya jamu cekokan. Nah, itu kan ya kalau zaman-zaman mbok-mbok jamu gitu ya. Gitu. Gimana tuh Mbak Dokter? Tapi itu di lapangan begitu ya? Iya, dan udah dicekokin. Dan dicekokin, tapi katanya memang ada dampaknya ya? Menimbulkan tekanan. Oh gitu? Iya, kan menimbulkan tekanan. Itu jelas sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Ya. Apalagi sambil dipaksa. Dan itu dia jadi merasa bahwa oh ini karena saya sulit makan. Jadi dia tambah ketika melihat makanan tambah stres. Iya. Ada anak yang ngelihat nasi, itu di PAUD kami menemukan, ngelihat nasi itu kayak ngelihat hantu gitu ya. Lari takut gitu, pokoknya nggak mau sama sekali. Ya itu sebenarnya karena pengalaman makannya tidak menyenangkan. Kita masih, wah luar biasa nambah nih yang hadir di kita nih. Ada lagi, ini menarik nih, Ibu Prihatin Agustina. Jarang nih pertanyaan seperti ini. Selamat sore dok, anak saya susah banget makan, terbilang males. Katanya takut gemuk. Bun, anaknya umur berapa Bun? Kalau gemuk itu jelek, sudah saya kasih pengertian, tapi tetap aja males makan. Bagaimana ya solusinya? Nah, nanti ini sebelum Mbak Dokter ini menjawab, Bunda juga ingin menyampaikan. Ada banyak terminologi status gizi yang kemudian belum tentu pemahamannya itu benar. Misalnya gemuk, obesitas, kurus, begitu ya Mbak Dokter Dini. Sehingga ada orang merasa aku udah gemuk. Atau ada orang merasa enggak kok aku sebenarnya kurus padahal udah gemuk gitu. Nah, terkait dengan ini Mbak Prihatin Agustina nanti boleh ya ditambahkan usianya, karena kalau usia dini biasanya belum punya body image. Nah ini kan cerita body image. Tapi bagaimana Mbak Dini kalau seandainya ada yang seperti itu, nggak mau makan karena takut gemuk? Nah menarik nih. Sebetulnya tergantung si anak ini memang sudah gemuk atau belum. Tergantung persepsi seperti Bunda jelaskan ya. Kadang kita tidak betul-betul mengerti ya kapan sebetulnya gemuk, kapan sebetulnya obesitas. Jadi persepsi dari orang tua harus sudah betul dulu ya. Bagaimana kita melihat status gizi. Seperti yang saya jelaskan ada kurva gizi. Bisa belajar ketika ke puskesmas, minta diajari, ketika ke posyandu, minta diajari dari Bukader. Ini gimana sih caranya saya tahu anak saya gizinya bagus, saya bisa memplot sendiri nggak melihat perkembangan anak saya. Dari situ bunda-bunda jadi tahu sebetulnya anaknya ini kekurusan, kegemukan atau gimana. Jadi anaknya dikenalkan dulu, disuruh menimbang berat badan dulu. Setelah itu diminta sama-sama melihat kurva pertumbuhan, baru kemudian anaknya tahu gitu, misalnya di kuning, di hijau gitu ya, atau di merah, nanti baru kemudian anaknya menyimpulkan sendiri. Oh iya, aku udah di kuning nih, atau aku udah melampaui nih, udah merah, udah biru, atau udah kegemukan, sehingga
kita juga tidak perlu mengabaikan. Jadi begini, pendapat anak itu jangan langsung diabaikan, didengarkan dulu. Ketika dia bilang, aku nggak mau makan, nanti aku takut gemuk, nanti aku jelek. Coba kita lihat sekarang, kamu bener nggak ya gemuk? Ibu punya loh caranya. Nah, jadi dia tahu dulu. Nah, setelah itu, kalau nanti ternyata benar-benar gemuk, anak tahu gitu ya. Nah, itu berarti solusinya memang oke, berarti makan kamu dikurangi. Tapi yang dikurangi yang mana? Karena kalau anak pertumbuhan protein masih dibutuhkan. Jangan sampai nanti yang dikurangi malah protein, vitamin gitu, mineral. Padahal dia hanya kelebihan kalori. Nah, jadi penting ini memang untuk memahamkan anak dan terutama mulai dari diri sendiri dulu. Dok, apa yang menyebabkan berat badan anak saya tidak naik signifikan padahal makanannya sudah sangat baik? Ini keren nih pertanyaannya. Signifikan. Iya, jadi artinya mungkin kalau mau dibilang bagaimana, mungkin kalau diambil yang definitifnya, bagaimana anak saya udah makan tapi berat badannya nggak naik. Nah, itu bagaimana Mbak Dokter ini? Nah, pertama ini ada dua titik ya, berat badan naik signifikan. Ya, ini patokannya apa dulu? Ya. Ya, apakah kita sudah menggunakan patokan yang betul? Ya, jadi kita harus betul dulu memantau berat badannya dengan kurva pertumbuhan. Kemudian kedua adalah makannya sudah baik. Lah, ini makan yang baik ini patokannya apa dulu juga? Jadi kita belajar bahwa kita menghitung makanan yang diberikan. Jadi menghitung kebutuhan kalori. Karena anak itu di usia segitu ternyata butuh kalorinya itu sampai 1.300 kalori loh Bu sehari. Padahal seperti Dini ini sekarang sudah usia 27 ya, udah dewasa, berat badannya banyak. Itu ternyata kalau Dini nggak ngapa-ngapain, kebutuhan kalorinya Dini itu 1.200. Lebih sedikit loh daripada kebutuhan kalori anak usia 3 tahun. Artinya harus betul memang diukur. Jadi memang kita harus hati-hati dengan definisi kita bilang makannya sudah baik. Apakah sudah memang sesuai dengan kebutuhan gizi si anak, kebutuhan kalori, kemudian kenaikan berat badannya ini sudah sesuai atau belum, kita lihat dari kurva pertumbuhan seperti itu. Karena memang anak di usia tersebut lari-larinya Masya Allah, dan memang metabolismenya memang lebih tinggi daripada usia kita. Kita seiring bertambahnya usia, metabolisme kita menurun. Jadi memang cenderung lebih menyimpan kalori ketika kita makan banyak. Karena kebutuhannya memang nggak sebanyak itu sebetulnya. Jadi anak, apalagi anak usia dini, aktivitasnya tinggi, kemudian dia mulai pemilih makanan, begitu kan? Nah, sehingga jumlah makanan yang dia makan belum tentu cukup. Jadi ada kalanya kita merasa bahwa makanannya cukup atau tidak. Sebenarnya ada caranya. Nanti kapan-kapan kami akan menceritakan secara sederhana untuk mengetahui apa makanannya ini udah cukup atau belum gitu. Nah, kalau dia yang kita bilang dia makannya cukup, jika kemudian ada kemungkinan dua kan, mungkin cukup, mungkin sebenarnya belum cukup, tapi kita tidak mengetahui, begitu loh. Nah, sementara cukup itu baru dikatakan cukup kalau bisa memenuhi kebutuhannya. Itulah sebabnya Bunda suka kasih rumus Ustadz Jeffrey, jadi Ustadz J. Jadi usia, kemudian S-nya statusnya, kemudian tinggi badannya, A-nya aktivitas, B-nya berat badan, Ustadz J. Berat badan, tinggi badan udah tadi ya, J-nya itu jenis kelamin, dan juga genetik. Nah, ini ada cerita genetik. Jadi kalau ada anak yang lebih aktif, meskipun usianya sama, kebutuhannya lebih banyak anak yang aktif tadi. Jadi ibu harus lihat, jadi jangan bilang anakku sama kok makannya sama tetangga, tapi kenapa berat badannya nambah, anakku nggak berat badan. Taunya anak kita lebih aktif, gitu kan. Nah, kemudian satu lagi berhubungan dengan genetik. Jadi emang ada
orang yang genetiknya kalau disebutnya efisiensi penggunaan makanan. Jadi kalau dia makan, kemudian ususnya gitu di dalam menyerap makan itu lebih baik. Jadi meskipun sama-sama makan, misalkan sama-sama 100 gram, tapi yang diserapnya lebih banyak. Nah, sehingga memang orang yang efisiensi penggunaan makannya lebih sedikit, jadi meskipun kita sama-sama makan, tapi bisa saja penyerapan tubuhnya Bundo dengan orang lain itu berbeda, umur sama, tinggi sama gitu, tapi penyerapan makannya berbeda. Dan itu bisa kita lihat dari dia ke belakang beberapa kali. Jadi kalau dia sering ke belakang, itu berarti banyak yang dia keluarkan. Nah, anak seperti ini, dia juga makannya lebih banyak dibandingkan yang tadi, yang dia kemungkinan gennya itu gen yang dia makan sedikit tapi efisien dalam penggunaan makanan. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan, makanan itu ada yang kita menyebutnya padat gizi. Nah, jadi dia makannya seolah sedikit. Nah, padahal kandungan gizinya padat. Nih contoh yang gampang ya. Antara nasi dengan singkong. Kita makan banyak singkong itu tidak sebanding nanti dengan kita makan banyak nasi. Nah, itu pemahaman tentang kandungan zat gizi. Jadi, jumlah makan itu dipengaruhi juga berapa padat gizinya. Oke, nah ini artinya Ibu perlu melihat kembali apakah jumlah yang dimakan anak itu sesuai dengan usianya, dengan tinggi badannya itu secara umum. Nanti kalau anak kita lebih aktif, maka dia harus makannya lebih banyak. Apalagi kalau ada anak yang dia punya kebiasaan tidur siang, ada anak yang tidak punya kebiasaan tidur siang. Nah, yang tidak punya kebiasaan tidur siang itu makannya harus lebih banyak lagi. Terus nanti pasti ada yang nanya, kalau gitu jumlah tidurnya berapa? Kami akan datang lagi loh dengan materi tidur dan bagaimana tidur itu ternyata berhubungan dengan tinggi badan, dengan kemudian recover terhadap hormon dan enzim tubuh. Makanya jumlah jam tidur itu kita perlukan. Dan nanti ada jawabannya kenapa di dalam hadis disebut kalau kita mau tidur, matikan lampu. Seru ya. Nah, karena itulah materinya nggak kami kasih sekarang nih, yang materi hari ini. Materi hari ini akan diberikan kalau pemirsa yang datang hari ini datang lagi di pertemuan kami yang berikutnya. Dapat tuh kita kasih materi. Oh, Bundo pelit ilmu. Enggak lah, ini kan juga bisa di screenshot. Ini buat pemantik aja supaya semuanya nanti hadir lagi. Oke. Yang mau punya ide, misalnya kami nggak ngerti ini, boleh ya tulis di chat Zoom ya, nanti kami bahas nih Bundo dan Dokter Dini, dan kita punya satu dokter lagi, namanya Dokter Adam, wah nanti bisa kita panggil, jadi silahkan membuat ingin apa, misalnya tadi Bundo kan tadi tentang tidur, nah, boleh, atau apa lagi. Nah tadi ada pertanyaan tentang Bu Prihatina Agustin ya tadi ya kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi memang 17,5 kilo kalau untuk usia 8 tahun itu bukan gemuk, tapi justru kurang berat badannya. Nah, jadi harus ditunjukkan tuh. Jadi sekitar 26 kg kurang sedikit. Nanti kapan-kapan kita kasih materi itu ya, Din ya. Boleh, oke, Bundo lihat lagi nih pertanyaan berikutnya. Oke, kita sebentar lagi akan berakhir. Teman-teman jangan lupa menuliskan saran materi yang teman-teman butuhkan. Ya, ada Bu Nandang dari Cilacap. Ini luar biasa, ini tokoh loh. Pernah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Jokowi. Kapan-kapan Bu Nandang kita undang ya bareng di YouTube kita nih. Beliau ahli dalam pengelolaan sampah menjadi berharga. Nah, ini termasuk tokoh LDI di Cilacap. Oke. Bundo dan Dokter Dini, perlukah kita memperkenalkan makanan pedas pada anak-anak sebagai pengenalan keragaman rasa? Jadi nih ya, sebelum Dokter Dini menjawab, di Padang, di Minangkabau, itu ada namanya, dulu lupa usianya, setahun apa ya, anak itu namanya
aduh harus dicari nih budayanya. Jadi ketika usia 1 tahun, Bunda lupa persisnya nih teman-teman yang dari Minangkabau mungkin boleh berbagi nih. Jadi diajak turun ke sungai, jadi ditatah ke sungai, dan diperkenalkan semua rasa termasuk pedes. Di sungai? Ya, jadi diajak ke sungainya sebenarnya lebih adatnya. Jadi diajak turun. Jadi kayak ditatah ke pinggir sungai. Nah di pinggir sungai itulah mereka melakukan adat budayanya, pengenalan rasa. Cuman Bunda lupa tuh usianya. Jadi kalau di Minangkabau memang rasa pedas itu dan berbagai rasa yang lain diperkenalkan kepada anak-anak. Nah, bagaimana Mbak Dokter terkait dengan pengenalan rasa pedas pada anak usia dini? Kalau mengenalkan rasanya gimana, Bunda? Di sana? Iya. Itu dari cabai. ini kan adat ya. Iya. Jadi lebih kepada adat. Dikenalin gula ditaruh di lidahnya, asam gitu. Kemudian cabai itu dipotong, jadi ditaruh di lidahnya anak itu. Itu budaya. Tapi Bunda jadi teringat karena Bunda waktu itu datang ke kampung kakek Bunda di Barung-Barung Belantai pas ada acara adat namanya entah bayi turun tanah entah apa gitu loh. Tapi yang Bunda ambil dari hikmahnya karena ada pertanyaan Bu Nandang ini, berarti budaya kita itu memang memperkenalkan rasa kepada anak-anak gitu. Dan kalau di Minang itu seingat Bunda, nanti Bunda cari ya budaya itu. Karena Bunda udah lama mendapatkan pengalaman itu. Dan dia mengkaitkan dengan rasa kehidupan. Jadi hidup itu ada banyak ragam rasa gitu. Tapi kalau dari sisi kedokteran bagaimana Mbak Dokter Dini? Ada manis, asin, kemudian asam, kemudian pedas, pahit ya. Nah, bagaimana itu? Nah, tadi pertanyaan Bu Nandang terkait pedas. Oke. Baik, kalau dari segi medis sendiri, rasa pedas itu memang akan menambah selera makan. Ya, rasa pedas itu memang dia cenderung memberikan sinyal ke otak dan dia akan meningkatkan nafsu makan. Itu memang seperti itu secara keilmuan. Tetapi memang tidak wajib sebetulnya kita itu menyukai rasa pedas. Kalau memang ada anak yang tidak suka pedas, kemudian atau mungkin ada orang dewasa yang tidak menyukai rasa pedas, itu juga tidak apa-apa karena kan tetap bisa makan berbagai jenis makanan. Yang penting kan dia bisa memakan berbagai jenis makanan, gizinya tercukupi, itu tidak ada masalah sebetulnya. Jadi tapi dalam konteks pertanyaannya dalam konteks perlukah kita mengenalkan rasa pedas? Nah, itu kira-kira bagaimana Mbak Dini dari sisi kedokteran? Kalau dari sisi keilmuan kami dari ilmu PAUD kita memperkenalkan semua rasa kepada anak sehingga anak nanti dia bisa fleksibel. Nah, artinya bagaimana Mbak Dini? Dari segi fleksibilitas, memang sebaiknya kita mengenalkan banyak rasa. Tetapi kalau dari segi manfaatnya itu tadi, mungkin jadi lebih fleksibel, kemudian dia juga meningkatkan nafsu makan, mungkin jumlah yang dimakan bisa menjadi lebih banyak. Tetapi apabila tidak dikenal, mungkin kalau dengan 2 manfaat ini sudah cukup besar, bisa mulai dikenalkan kepada anak. Tapi sebenarnya kalau dari segi medis yang lebih ditekankan itu ke gula dan garam sebetulnya. Gula dan garam itu yang terutama. Kalau kita terbiasa suka makanan yang sangat asin, mungkin ya terbiasa suka minuman manis, yang manis-manis itu kurang baik untuk kedepannya. Justru sebenarnya jangan sampai malah anak-anak kita jadi kayak gula sama garamnya jadi berkelebihan gitu ya. Karena kadang kita kan sekarang sudah mulai ada kesadaran ya. Jadi dari sejak hamil itu sudah membatasi konsumsi gula dan garam. Jadi anaknya nggak maniak terhadap 2 jenis ini. Nggak hanya maunya yang gurih-gurih aja, yang asin-asin aja. Kayak si chefnya Farah Quinn ya. Farah Quinn itu dia tidak memperkenalkan gula sederhana, gula pasir kepada anak. Jadi dia kalau mengenalkan gula itu melalui gula yang berasal dari makanan. Jadi misalnya gula, dia mau membutuhkan gula. Gula itu kan ada di banyak makanan. Dia campurlah dengan pisang begitu. Jadi dia tidak mau memperkenalkan anaknya permen kemudian gula sederhana. Jadi artinya Bu Nandang terkait dengan ini
penting kita memperkenalkan semua rasa, bahkan jangan sampai anak-anak kita hanya kemudian menjadi kecanduan rasa asin dan rasa manis gitu. Tapi justru sebenarnya perlu beragam. Dan kalau terkait dengan vitamin C itu juga banyak di cabai ya sebenarnya. Nah, artinya prinsipnya kita tidak berkiblat ke satu rasa, tapi memperkenalkan berbagai rasa. Oke, ini kita sudah lewat 1 menit ya. Oke, tapi masih banyak, ada beberapa kita sapa barangkali. Iya Bu Hera, betul. Jadi sangat erat hubungan variasi makanan yang ibu makan selama hamil dan menyusui dengan kemampuan anak menyukai makanan yang beragam. Oke, oleh karena itu memang ibu hamil itu makannya beragam, ibu menyusui makanannya beragam, nanti anaknya jadi tidak pemilih makanan. Dan sebenarnya orang yang nggak pemilih makanan itu jadinya orang yang bersyukur kan? Iya. Nah, akhirnya kan begitu ya. Pokoknya jadi kalau ada yang bilang katanya kalau Bundo itu cuma punya 2 kamus, enak dan sangat enak. 2 itu aja kalau dikasih makan gitu ya. Oke, ini ada Ibu Erni. Oh ya, ini tadi Bu Nanda. Oke, terima kasih Mbak Dian. Oke, ini baik. 8 tahun. Iya, ternyata 8 tahun, dia cuma 17,5 kilo. Oke. Tinggi badannya? Tinggi badannya nggak dikasih, tapi ini kalau secara ini, apalagi kalau kita nanti tahu punya datanya. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan terkait ini, dengan memberikan data yang lebih detail, misalnya berat badan, tinggi badan, usia, sama jenis kelamin. Betul. Nah, itu akan membantu kami berdua menjawabnya dengan mudah-mudahan lebih bisa lebih jelas karena fokus ke persoalannya. Baiklah, sampailah kita kepada penghujung. Luar biasa, ini adalah duet pertama tapi bukan duet terakhir karena kami ingin memberikan manfaat kepada banyak pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu saya Bunda Neti dengan Dr. Dini, dan kapan-kapan kami akan mengundang Dr. Adam juga untuk bergabung bersama untuk kemudian memberikan beberapa hal yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, teman-teman, sahabat Quantum Kid, silahkan menuliskan dan dapat juga untuk kemudian mengirimkan kepada Bundo, nanti Bundo kasih nomor handphonenya, nah atau melalui YouTube, tema apa yang sebenarnya teman-teman sangat butuhkan dan kemudian diharapkan kami bisa menginformasikan. Nah, jika menarik acara ini, tentu saja kami berharap teman-teman like, kemudian komen, dan jangan lupa share dan subscribe, karena subscribe-nya bisa jadi ibadah juga, karena orang lain jadi tahu ada materi bagus ini. Kalau mau menjadikan ini amal jariah, bisa mengirimkan chat atau link dari YouTube ini ke berbagai WhatsApp group, dan akhirnya kita berbagi menyebar kebaikan. Saya Bunda Neti dan Mbak Dr. Dini. Terima kasih, kami dari duet ini bersama PAUD Quantum Kid insya Allah akan hadir lagi, dan nanti kami upayakan berkala. Untuk itu tunggu ya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dadah.